yang utang banyak. Aduh tolong saya, kamu nggak kasihan sama saya? Tolong saya dong kali ini. Enggak saja kali ini. Pokoknya 2 minggu saya kasih waktu. Saya mohon Lia, saya mohon Lia. Hai Lia, apa kabar? Masih. Siapa lagi ditangkap tuh? Pengakuan ini terpaksa aku lakukan agar semua orang berpikir 1000 kali. Aku cuma nggak mau ada korban lain yang sama denganku. Kalau hendak mencari jalan pintas mendapatkan uang. Semua kejadiannya berawal dari pertengkaranku dengan temanku. Nanti, saya mau nagih hutang tuh. Kita ngobrol. Kamu nggak merasa punya hutang dengan saya? Kamu jangan berasa bego dong. Jangan janji-janji melulu. Kapan kamu bayar hutangmu? Kalau sekarang sih bener-bener saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya kasih waktu 2 minggu. Kamu harus bayar hutangmu. Sampai kamu tidak bayar hutangmu, saya akan nagih dengan suami. Saat itu temanku memaksaku untuk segera melunasi semua hutangku. Aku mencoba minta waktu sama dia. Aku minta dia menunggu. Tapi dia tetap nggak mau ngerti. Pokoknya aku harus melunasi semua hutangku saat itu juga. Aku tahu aku memang salah. Sudah beberapa kali aku mangkir dari kewajibanku bayar hutang itu. Dan saya akan cerita sama teman-teman bos, kamu punya hutang banyak. Aduh tolong saya, kamu nggak kasihan sama saya? Tolong saya dong kali ini. Enggak saja kali ini. Pokoknya 2 minggu saya kasih waktu. Saya mohon Lia, saya mohon Lia. Semua hutangku. Pemirsa, pada minggu ini kami telah menerima ribuan kisah dalam pengakuan terlarang.com. Dan pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang biasa dipanggil Aci. Demi sebuah gengsi, Aci rela melakukan apapun yang menyebabkan dia harus menanggung hutang dalam jumlah yang tidak sedikit. Sampai pada akhirnya Aci harus mengambil sebuah jalan pintas yang nantinya akan mempertaruhkan kebahagiaan keluarganya. Seperti apakah kisah Aci? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Kalau aku nggak bisa bayar semua uangku, apa kata teman-temanku nanti? Gengsiku bisa turun dong. Apa aku bilang suamiku aja? Tapi kalau nanti dia marah gimana? Walaupun dengan perasaan takut, akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk bilang ke Mas Bimo.
Papa, Kok papa lihat mama kemarin ada apa? Istriku yang cantik. kok pulang sampai larut malam gini ada apa sih? Iya, tadi papa mendadak rapat di kantor. Ada masalah apa, Ma? Pasti ada apa-apa ya? Kalau Kenapa? gitu Mama juga minta tambahan uang dong. Minta tambahan uang. Iya Pak, kan Mama juga butuh uang buat perawatan badan, ke salon, terus buat bayar kreditan, macem-macem Pak. Tas yang kemarin Mama beli, terus alat-alat make up Mama kan mesti banyak yang diganti. Baju Mama kemarin udah buatin di desainer yang terkenal itu kan mahal Pak. Mama. Berbagai macam alasan ku coba. Tapi aku nggak pernah mengaku kalau uang itu nantinya akan kugunakan untuk membayar hutang. Setiap bulan papa sudah jatah. Ini untuk keperluan mama, untuk keperluan rumah tangga, dan untuk anak-anak. Apa masih kurang? Ya bukan begitu Pak, cuman Papa kasih kan kemarin udah kapan, Papa ungkit-ungkit terus. Ya, mama mestinya juga bisa mengerti ayah. Mama mesti sabar. Papa baru pulang dari kantor capek. Mama ribut masalah uang. Ya, tapi ternyata yang ku dapat hanya omelan dari Mas Bimo. Dia bilang aku ini istri yang boros. Gak bisa menggunakan uang yang bermanfaat. Kami malah bertengkar malam itu. Justru aku bingung banget. Apa lagi yang harus aku lakukan? Sudah memberikan yang lebih dari cukup, Pak. Papa itu suami yang gak bertanggung jawab. Tekanan sanggup membuat seseorang untuk nekat melakukan apa saja. Apakah yang akan dilakukan oleh Aci dan sanggupkah dia untuk melunasi semua hutang-hutangnya? Tetap ikuti kisah Aci hanya di pengakuanterlarang.com. Suami brengsek. Aku harus cari kemana lagi uang ini buat bayar utangku. Aku udah tidak ada jalan keluar lagi. Sampai pada akhirnya aku ceritakan semua masalahku sama temanku yang bernama Yvonne. Aku benar-benar udah kepepet. Jeng Ivon. Aduh, ya udah lama kita nggak ketemu ya. Lagi masak. Ada angin apa sih? Kok tumben-tumbennya kamu kesini? Aku berharap temanku bisa membantuku untuk mencarikan jalan keluar. Waktu itu sih temanku punya sebuah ide. Tapi dia ragu dan takut aku nantinya malah marah. Aku paksa dia. Saya nggak mungkin marah. Saya udah terdesak kayak gini. Apapun pasti saya lakukan. Ide apa sih, Jen? Tolong Jen katakan aja. Aku dengar ada orang pintar yang bisa ngadain uang. Jadi dia tuh bisa ngadain uang. Uangmu itu bisa jadi banyak dan masalah-masalahmu itu Kamu mau kan nganterin aku, Jen?
Iya, aku pasti anterin. Aku punya alamatnya. Dilematis. Mungkin itu yang kini harus dihadapi oleh Aci. Aci dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat sulit. Sanggupkah Aci melewati ini semua? Sih, Mbak. Aku kayaknya takut deh. Nggak jadi aja deh. Sudah. Mbaknya serem banget. Sudah deh. Ini Mbak. Ini teman saya. Mau ada perlu sama Mbak. Biar orangnya sendiri nanti yang ngomong sama Mbak. Tujuan saya datang kemari, Mbah. Saya pengen kaya, Mbah. Dukun itu mengajukan sebuah syarat. Aku harus berhubungan layaknya suami istri dengan jin. Hah? Bagaimana bisa? Jin itu kan gak kelihatan. Tapi dukun itu menjelaskan. Kamu mau kaya? Iya, Kamu harus... Oh. Ini gila. Aku gak mau. Tapi dukun itu menjanjikan padaku sebuah keuntungan yang berlipat-lipat. Aku bisa kaya dengan cara yang mudah. Dalam waktu yang cepat, aku bisa melunasi utang-utangku. Kalau aku harus berhubungan seperti itu dengannya. Dukun itu mengaku kalau dirinya sebagai perantara jin itu. Dalam waktu yang cepat, aku bisa melunasi utang-utangku. Aku bingung, aku cicik kalau harus berhubungan seperti itu dengan si dukun. Tapi kembali lagi, aku ingat dengan tujuan awal. Akhirnya aku menerima tawarannya. Dukun itu memberikanku sebuah gentong yang baru boleh kubuka setelah malam bulan purnama. Kamu buka saat bulan purnama tiba. Nanti di dalamnya akan terisi uang dan akan keluar uang terus-menerus. Kamu bisa mengambil sesukamu. bener, Mbah. Ya. Jujur, aku takut kalau suamiku curiga. Aku takut dia tahu kalau aku sudah berbohong. Sampai suatu hari, suamiku menangkap basah saat aku sedang bersemedi di depan gentong. Ini bulan purnama.
Saatnya aku Buat mama ini dosa. Dosa. Ini larangan agama kita, Ma. Kenapa mama melakukan semacam itu? Bukan, Pak. Ini udah saatnya uang Mama. Semuanya akan keluar dari sini, Pak. Jangan berhayal dan jangan bermimpi, Ma. Mama sadar. bermimpi. Ma, Mama sadar. Mama sadarlah, Ma. Aku pengen hutang pelunas. Aku sudah muak dengan semuanya. Tapi omonganku nggak bikin emosinya reda. Dia malah semakin marah. Dia merasa kalau aku nggak bersyukur dengan semuanya. Di situ dia menyuruhku untuk membuang gentong itu. Sadarlah bahwa yang melakukannya adalah dosa besar. Mama nggak mau kehilangan uang ini. Mama anggap ini uang. Iya. Apa? Ini apa ini? Jangan, Papa. Lepas, Mama. Ini uang Biar, Mama. biar Mama acuhkan. Aku menunggu selama ini, masa harus kupecah gitu aja. Tapi semuanya terlambat. Kau lihat? Kau lihat? Apa hasilnya? Pak, ini yang Mama bilang, Pak. Ini hanya sampah. Sampah yang tidak berguna, Pak. Mama ngasih karena itu menggunakan uang itu. Hah? Ternyata isi gentong itu cuma daun kering. Sialan. Aku kena tipu dukun itu. Sini, saya tunjukkan, Pak. Sini, saya tunjukkan, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Duduk kamu. Kamu mau uang? Nih. Sadarlah kamu. Sadarlah, Pak. Jadi selama ini aku sudah tertipu dukun itu. Ya Tuhan, bodohnya aku. Aku kecewa, aku marah, aku menyesal telah melakukan ini semua. Tapi ternyata bukan cuman itu aja yang buat aku makin depresi. Aku sekarang hamil. Dan aku nggak tahu itu anak Mas Bimo atau bukan. Aku nggak tahu harus melakukan apa. Aku benar-benar bingung.
Kalau saja waktu bisa diputar, aku nggak akan pernah mau melakukan hal bodoh seperti ini. Apakah aku harus berterus terang pada suamiku dan bertobat dengan risiko suamiku akan menceraikanku dan hidupku makin sengsara? Coba katakan. Mama sudah berkhianat sama papa. Mama, mama sudah melakukan hubungan intim dengan dukun itu. Atau aku harus memendam semua ini dengan menanggung perasaan bersalah seumur hidup dan terus mencari cara untuk menutup hutang-hutangku. Bagi Anda yang ingin menolong Aci, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.